lahir loh, datang ke dalam dunia, betul-betul sama kan dengan manusia? Coba, kalau dia tidak lahir, dia tidak akan dikatakan manusia. Menangkap gak ini? Makanya dia harus dikandung. Karena semua kita ini manusia kan lahir kan? Lahir dari rahim perempuan kan? Nggak ada lahir dari rahim laki-laki. Halo? Jelas? Sama. Terus dia dihina, dia difitnah. Mana ada kalau dia Tuhan mau difitnah dihina? Nggak mungkin. Karena dia manusia mengambil rupa sama dengan kita, menjadi seperti kita. Makanya dia selama 3,5 tahun, 3,5 tahun, ya kan? Dia bisa berjalan melayani dekat dengan manusia. Amin. Coba kalau bukan jadi manusia, siapa yang bisa sama-sama dengan Tuhan? Nah, oleh karena itu, di bagian lain Tuhan bilang begini, dialah satu-satunya jalan keselamatan. Hanya melalui dia manusia bisa sampai kepada Bapa di sorga. Artinya apa? Jika engkau hidup seperti dia, engkau bisa sampai kepada Tuhan, kepada Bapakmu di sorga. Makin jelas ya. Itu kenapa dikatakan dia adalah teladan. Makanya di bagian lain Tuhan bilang begini waktu dia berjalan dengan para orang banyak yang mengikuti dia. Kan ada salah satu bilang begini, tunjukkan kepadaku siapa Bapak itu. Tuhan bilang begini, kalau nggak salah itu Filipus. Sudah sekian lama engkau berjalan hidup bersama denganku, engkau masih berkata begitu. Dengar baik ya, jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Karena apa? Di dalam diri Tuhan Yesus itu ada gambaran dia. Kita bisa melihat Bapa kalau kita melihat dia. Maksudnya gini loh, lihat apa yang dia lakukan, lihat apa yang dia katakan, lihat apa yang dia, pokoknya semua yang ada di dalam Tuhan Yesus. Jika engkau melihat itu, engkau melihat Bapa. Lakukan maksudnya. Kalau Tuhan Yesus bilang begini, lakukan begini, jangan lakukan begitu. Engkau tidak akan lihat Bapa di situ. Makin nangkap ya. Aduh, jadi banyak sih sebenarnya yang saya mau uraikan di sini. Nggak apa-apa ya. Kita bisa melihat ya, melihat Bapa melalui Tuhan Yesus. Jadi dia adalah teladan ya. Karena dia mengasihi kita, dia ingin kita itu sampai kepada surga. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Tuhan? Ini penting. Bagaimana caranya? Ya, kan tadi kalau saya bilang hidup bersama Tuhan, ya, bagaimana caranya engkau hidup bersama dengan Tuhan? Kenapa bisa hidup bersama dengan Tuhan? Tidak semua bisa menjawab dengan tepat pertanyaan ini. Tidak semua. Yakin? Saya yakin. Tidak semua. Karena apa? Ya, menurut saya, karena berdasarkan firman Tuhan, banyak kita, termasuk saya dulu, merasa sudah hidup bersama dengan Tuhan, padahal belum. Karena kita tidak mengerti firman. Ayo kita lihat firman Tuhan yang memberikan jawaban yang tepat. Bagaimana caranya supaya engkau bisa hidup bersama dengan Tuhan? 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini penting sekali. Tuhan mau ini terjadi seperti yang Dia katakan di dalam ayat itu di atas 1 Korintus 6. Baik hidup maupun mati engkau adalah milikku.
Tuhan bilang, kudus. Engkau harus hidup kudus. Ya, anak-anak juga harus mengerti kudus itu apa. Ya, ini kita juga harus bisa menjelaskan kepada anak-anak kita. Engkau harus kudus, nak. Ya, kudus itu apa? Engkau dengar benaran, yang manis jadi anak. Jangan bandel, nurut apa kata orang tua. Jangan membantah, jangan membangkang. Ya, itu yang namanya kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu cara supaya engkau bisa hidup bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang bisa membuatmu kudus? Firman. Oleh sebab itu, kalau engkau mau hidup bersama Tuhan setiap hari, hidup dalam firman. Lakukan firman. Amin. Ini makanya begini ya Bapak Ibu, ya jemaat Tuhan. Kita ini sudah diberikan kebenaran ini. Waduh, bersyukur punya ini. Jadi semuanya itu di sini apa ya? Tidak ada yang tidak jelas di sini. Ya. Kita mau berbicara soal apa, semua ada di sini. Alkitab bisa menjawab. Amin. Alkitab bisa menjawab karena ini adalah jawaban. Karena ini adalah perkataan Tuhan. Coba ya. Seperti kita ini, kalau dibilang kudus kita, Tuhan katakan, lihat dari buahnya. Saya, silakan jemaat menilai. Saya kudus, lihat buahnya. Keseharian aku. Aku ngomong apa, ya, aku melakukan apa, nilai. Itu yang akan bisa dengan jelas, oh ini kudus, oh ini enggak. Dia lagi kudus atau tidak. Dia lagi hidup bersama Tuhan atau lagi bersama dengan iblis. Bisa tangkap ini. Setiap hari harus lihat engkau dengan Tuhan atau dengan iblis. Dilihat buahnya, perkataanmu, pikiranmu, hatimu, semuanya. Kalau engkau kudus, itu kan akan kelihatan. Kan gak mungkin kudus loh, kudus. Tapi ketemu orang, kamu makan kurang ajar kamu. Aku maki-maki orang itu. Gak mungkin. Tapi kalau jatuh dalam dosa, itu bisa terjadi. Tapi kalau orang jatuh dalam dosa, itu cepat diangkat Tuhan. Kalau dia bersama dengan Tuhan, itu cepat. Makanya Alkitab mencatat, malaikat itu standby dengan Tuhan. Standby. Karena apa? Tuhan itu kan gak pernah tidur, tidak pernah terlelap. Dia lihat semua anaknya. Jadi malaikat itu kan asistennya Tuhan. Dia lihat Kevin dalam bahaya, itu Tuhan langsung cepat turun, anakku dalam bahaya. Makanya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Karena malaikat kita itu standby, lihat terus. Ada ayatnya ini. Saya lupa itu bagaimana, tapi ada tercatat dalam Alkitab. Makanya Bapak Ibu, kalau kita itu kudus, Tuhan itu standby dengan kita. Tuhan standby. Makanya kalau mau Tuhan standby hidup bersama denganmu, kudus. Hidupi firman, lakukan firman setiap hari. Karena kalau tidak lakukan firman setiap hari, kita nggak disertai Tuhan setiap hari. Kita nggak hidup dengan Tuhan. Jadi kalau kita cuma melakukan firman Tuhan cuma pagi aja, waduh, terus siang, sore, malam, ayo, mari kita berlomba, ya, mengejar kekudusan dalam hidup ini, supaya kita itu bisa hidup bersama Tuhan. Supaya bisa hidup bersama Tuhan, lakukan hidupmu setiap hari di dalam firman, supaya engkau kudus. Nah, Yohanes 14, masih ada satu ya,
referensi ayat. Semangat ya. Haleluya. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-26 ya. Nah, dari ayat-ayat ini kita akan bisa melihat di sana ya. Ayat 15 yang pertama dulu ya. Bagaimana supaya kita bisa hidup bersama dengan Tuhan? Maka kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kalau saya tanya, mengasihi Tuhan? Sudah mengasihi Tuhan? Halo? Ya, ini jawaban yang tepat ini ada di ayat 15. Kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, engkau akan melakukan apa? Segala perintahnya. Di mana itu perintah Tuhan? Firman di dalam Alkitab. Engkau mengasihi Tuhan, lakukan. Nah, kalau kita hari-hari hidup kita terus mengasihi Tuhan, pastikan engkau melakukan perintahnya. Dia perintah mengasihi, ya mengasihi. Dia perintah, ya, apalagi memberkati, ya memberkati. Ya. Haleluya. Jadi harus mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, ya, teman Tuhan. Harus mengasihi Tuhan. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau tidak hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat ini ya, di dalam Yohanes 14 ayat 16, engkau diberi penolong agar engkau tidak sendirian. Itu 16 berkata seperti itu. Siapa itu penolong? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepadamu supaya engkau tidak sendiri. Nyambung ya dengan di atas. Dia menyertaimu supaya engkau tidak sendiri. Karena kalau tidak disertai, waduh, dicuri kita, bisa dicolong. Makanya banyak orang kan berbicara tentang ini ya, dicuri. Coba. Kalau dicuri jadi hilang kan? Benar nggak? Handphone aku dicuri, berarti hilang dong. Nah, kalau engkau dicuri oleh dunia ini, engkau hilang. Nah, pernah dengar nggak? Ada anak hilang, ada orang hilang. Iya, terjadi itu karena itu si iblis itu yang melakukan. Karena kalau dia tidak apa? Kenapa iblis melakukan itu? Karena ada peluang, ya. Karena ada peluang kan iblis itu kan seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita. Nih, di sini dia ada, dia lagi ada di sini. Dia kelilingi kita. Makanya di gereja itu lihat ya. Di gereja itu kenapa banyak orang yang tidak serius beribadah? Ya. Banyak orang di dalam gereja, bukan cuma di gereja sini ya. Pokoknya namanya gereja. Ada yang tidur, ada yang bermain, ya kan? Ada yang ngobrol dengan temannya di samping, ada yang cuma lihat-lihat kepalanya orang, lihat-lihat sepatunya orang, lihat-lihat bajunya orang. Pokoknya begitu. Ini fakta loh. Ini kenapa? Karena iblis lagi ada di situ. Dia lihat ada celah masuk dia. Tapi kalau celah untuk dia ditutup, cuman dia yang ada di sini. Ini rumah Tuhan. Tuhan yang ada di sini. Dia akan serius ibadah. Dia nggak akan main. Dia tidak akan melakukan yang lain. Dia benar-benar fokus. Aku datang di sini mau berjumpa dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu semuanya dengar baik. Gereja ini, gereja Tuhan. Mau gereja apapun namanya, itu bukan untuk orang yang sempurna. Ya, di dalam gereja tidak ada yang sempurna. Termasuk yang ngomong. Karena kita semua lagi berjuang menjadi orang yang sempurna. Amin.